Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kami ingin mempresentasikan materi terkait pengelolaan kelas dan laboratorium. Sebelumnya saya mewakili teman-teman semua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya jadi Purnama Ahmad dan ada teman-teman saya Rila Febrianti, Cantika, Dina Fiana dan Pris Rahmawati. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kelas dan laboratorium. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang diarahkan untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Menurut Windsor, pengelolaan kelas adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademik dan sosial. Weber berpendapat lain. Weber mengatakan pengelolaan kelas diklasifikasikan ke dalam dua pengertian, yaitu pendekatan otoriter dan pendekatan permisif. Pendekatan otoriter maksudnya kegiatan guru untuk mengkontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin yang ketat. Selanjutnya ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kebebasan untuk siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Peran guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas tanpa harus merasa takut dan tertekan. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas pasti terdapat tujuan tersendiri. Lalu tujuannya apa sih dalam pengelolaan kelas? Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan intelektual dalam kelas. Surasini Arikunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak didik di kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan kelas secara khusus untuk siswa. Yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan, bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas-aktivitas kelas. Untuk guru, tujuan pengelolaan kelas ada 3 pula. Yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa serta mengembangkan kebutuhan di dalam memberikan pengarahan yang jelas. Yang ketiga, memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil serta memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku yang berlebih-lebihan atau terus-menerus melawan kelas. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kelas akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan kelas. Pertama, pengelolaan kelas fisik. Tujuan utama penataan lingkungan fisik adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabotan, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kelas, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara siswa dan guru serta antar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui penataan kelas, diharapkan siswa dapat memusatkan perhatiannya dalam proses pembelajaran yang akan bekerja secara efektif. Berikut beberapa pengelolaan kelas secara fisik. 1. Tempat duduk.
Posisi tempat duduk guru yaitu berada di depan sebelah kanan berseberangan dengan pintu, sedangkan posisi tempat duduk siswa berada di depan guru. Adapun macam-macam posisi duduk siswa yaitu berbaris, pengelompokan, setengah lingkaran, dan berbentuk lingkaran. Jumlah tempat duduk haruslah disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia supaya dapat memaksimalkan proses belajar dan mengajar. Bahan tempat duduk atau kursi terbuat dari kayu, bentuknya persegi dilengkapi dengan sandaran. Kedua, meja. Meja guru terbuat dari kayu, berbentuk persegi dilengkapi dengan laci, memakai taplak meja, dan disimpan vas bunga sebagai aksesorisnya. Meja guru terletak di depan sebelah kanan, berseberangan dengan pintu, dan meja siswa terbuat dari kayu, berbentuk persegi, dilengkapi dengan laci untuk tempat menyimpan tas dan terdapat sandaran untuk pijakan kaki. Ketiga, jendela atau ventilasi. Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa, antara lain jendela yang cukup besar agar cahaya matahari masuk dan udara sehat. Jendela terbuat dari kaca selain untuk keluar masuknya udara juga sebagai pencahayaan. Keempat, pintu. Pintu di kelas terbuat dari kayu dan ada dua, supaya memudahkan siswa ketika keluar masuk kelas. Kelima, aksesoris. Aksesoris kelas disimpan di tempat yang sesuai. Contoh aksesoris kelas yaitu jadwal piket, agenda kelas, foto presiden dan wakil presiden, tata tertib kelas, vas bunga, struktur organisasi kelas, jam dinding, tempat spidol atau kapur, dan carta. Keenam, alat kebersihan. Alat kebersihan biasanya disimpan di belakang. Selain alat kebersihan, harus disediakan pula tempat sampah agar kelas tetap bersih. Ketujuh, papan tulis gantung. Ukuran papan tulis seharusnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, yaitu 300 x 100 cm sudah cukup. Terdiri dari papan tulis hitam dan putih. Papan tulis harus memiliki penerangan yang cukup supaya dapat terlihat dengan jelas oleh siswa. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengelola kelas secara fisik yaitu 1. Visibility atau keleluasaan pandangan. Artinya, penempatan atau penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa sehingga mereka secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, accessibility atau mudah dicapai. Artinya, barang-barang atau alat-alat yang biasa digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran mudah dijangkau. Ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Artinya, barang-barang yang ada di dalam kelas hendaknya mudah untuk ditata dan dipindah-pindahkan sesuai dengan tuntutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa dan guru. Keempat, kenyamanan, baik bagi siswa maupun guru. Kelima, keindahan, berkenaan dengan usaha guru menata ruangan kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Kedua, ada pengelolaan kelas non-fisik. Pengelolaan kelas non-fisik berkenaan dengan hubungan sosial pribadi antara guru dan siswa serta antar siswa itu sendiri. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta antar siswa akan dapat menciptakan iklim psikososial kelas yang sehat dan efektif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Berikut beberapa karakteristik yang harus dimiliki guru demi terciptanya iklim psikososial kelas yang efektif bagi kelangsungan proses pembelajaran. Pertama, guru harus disukai oleh siswanya. Kedua, guru memiliki persepsi yang realistik tentang dirinya dan siswanya. Ketiga, guru akrab dengan siswa dalam batasan hubungan guru dan siswa. Keempat, guru bersikap positif terhadap pertanyaan atau respon siswa. Kelima, guru harus sabar, teguh, dan tegas. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Pertama, faktor guru. Tipe kepemimpinan guru. Guru yang otoriter dan kurang demokratis akan menumbuhkan sikap positif atau agresif dari siswa. Kedua, format belajar yang monoton. Ketiga, kepribadian guru.
Keempat, terbatasnya pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas dan terbatasnya kemampuan guru untuk memahami siswa. Kedua, faktor siswa. Kekurang sadaran siswa dalam memenuhi tugas atau kewajiban dan haknya sebagai anggota kelas dapat menjadi faktor utama penyebab penghambat pengelolaan kelas. Ketiga, faktor keluarga. Tingkah laku siswa di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku siswa yang agresif dan apatis. Selanjutnya yaitu masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Meskipun seringkali perbedaan antara dua kelompok itu hanya merupakan perbedaan teknan saja, tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat. Rudolf Dickus dan Prelkesel membedakan 4 kelompok masalah, yaitu pengelolaan kelas individual yang didasarkan asumsi bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya pencapaian tujuan pemenuhan, keputusan untuk diterima kelompok, dan kebutuhan untuk mencapai harga diri. Bila kebutuhan-kebutuhan ini tidak lagi dapat diterima masyarakat. Lalu selanjutnya, usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional, sehingga terasa benar oleh peserta didik dan rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajarnya. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Menurut James Coppers, yang dikutip oleh Hedayat Sutopo 2005 mengemukakan 3 pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu pendekatan modifikasi perilaku, pendekatan sosio-emosional, dan pendekatan proses kelompok. Berikut penjelasan ketiga pendekatan. Yang pertama, Behavior Modification Approach. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar, dan ada sejumlah kecil proses psikologi yang fundamental yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud. Yang kedua, ada Socio-Emotional Climate Approach. Dengan berlandaskan psikologi klinis dan konseling, pendekatan pengelolaan kelas ini mengasumsikan bahwa proses belajar mengajar yang efektif mempersyaratkan iklim sosio-emosional yang baik, dalam arti terdapat hubungan interpersonal antara lain guru dan peserta didik. Dan guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik itu. Yang ketiga ada Group Process Approach. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial yang dinamika kelompok. Oleh karena itu, maka asumsi pokoknya adalah pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru yang terutama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan memelihara kelompok agar kelas menjadi suatu ikatan kelompok yang kuat. Dan selanjutnya yaitu pengertian laboratorium. Dalam pendidikan laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman belajar, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan
untuk observasi gejala-gejala yang dilengkapi secara langsung. Praktikum di dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode mendidik untuk belajar dan mempraktekkan segala aktivitas dalam proses belajar mengajar untuk menguasai suatu keahlian. Laboratorium secara umum dapat diartikan yaitu suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek belajar, kegiatan penguji, kalibrasi, dan produksi bahan tertentu. Selanjutnya ada pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal. Nah, dalam pengelolaan laboratorium itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemikiran yang meliputi analitis, sistematis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, metode, langkah-langkah, sumber daya manusia, tenaga, dan dana yang dibutuhkan. Selanjutnya ada penataan. Penataan adalah suatu bentuk usaha, pengaturan penempatan peralatan di laboratorium sehingga laboratorium itu memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Adapun tujuan tata letak laboratorium itu, yang pertama mengurangi hambatan, yang kedua memberikan keamanan dan kenyamanan pada pengguna, yang ketiga memaksimalkan penggunaan peralatan, yang keempat memberikan hasil yang maksimal, yang terakhir memudahkan pengawasan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam menyusun tata letak peralatan di laboratorium. Yang pertama, mudah dilihat, mudah dijangkau, aman untuk pengguna, aman untuk alat. Selanjutnya ada pengadministrasian atau inventarisasi. Pengadministrasi yang sering kita sebut sebagai inventarisasi. Nah, inventarisasi adalah suatu kegiatan dan usaha untuk mencatat semua keadaan fasilitas. Jadi memudahkan kita untuk mengelola alat seperti kehilangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian. Selanjutnya ada pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Pada dasarnya, pengamanan, perawatan, dan pengawasan merupakan tanggung jawab kita semua, baik pengguna maupun pengelola. Nah, memelihara dan mengatur laboratorium merupakan upaya agar laboratorium tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya ada usaha yang dilakukan untuk menjaga kelancaran laboratorium. Yang pertama, jadwal pengguna lab yang jelas. Yang kedua, tata tertib yang dilakukan secara tegas. Dan yang terakhir, adanya penanggulangan kecelakaan seperti P3K, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah, untuk pengawasan biasanya dilakukan oleh para pengelola laboratorium yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam kerja di laboratorium.